Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, kelompok 5, ingin mempresentasikan pembuatan proyek web pustaka Booking. Yang pertama ada saya, Ahmad Maulana. Yang kedua ada Kemal Fahriansah. Yang ketiga ada Muhammad Ahikal Kadafi. Yang keempat ada Oktavian Putri Sri Pratiwi. Dan yang kelima ada Priscilia Azahra. Quotes, kehidupan lebih nyata daripada pendapat siapapun tentang kenyataan. Pendahuluan. Latar belakang. Pada era globalisasi sekarang ini, di mana teknologi berkembang dengan pesat dan cepat, terutama pada teknologi informasi dan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sektor kehidupan yang tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Keberagaman kebutuhan manusia menyebabkan terus berkembangnya sistem dalam teknologi yang ingin segala pekerjaannya diselesaikan dengan cepat, efisien, dan lebih praktis dengan menggunakan teknologi. Dunia sistem perpustakaan pun tidak luput dari perkembangan teknologi, di mana data-data perpustakaan yang mulai sangat banyak dan kompleks membuat perpustakaan membutuhkan bantuan teknologi untuk mengakses data-data dalam perpustakaan agar lebih mudah dalam penggunaan, pengaksesan, peminjaman, pencarian, dan penginput data-data buku ke dalam database. Sistem perpustakaan merupakan salah satu permasalahan yang utama dihadapi oleh sekolah dalam mengelola keseluruhan inventaris buku. Umumnya sekolah memberikan anggaran belanja tahunan sekolah untuk inventaris buku perpustakaan. Namun dari hasil anggaran tersebut tidaklah memberikan nilai tambah dari adanya perpustakaan terhadap proses belajar mengajar di sekolah, di mana pada akhirnya anggaran tersebut seolah-olah menjadi anggaran wajib, namun tidak memiliki return value yang sebanding. Rumusan masalah. Yang pertama ada membuat rancangan program menggunakan aplikasi kode Igniter. Yang kedua ada mengakses tampilan. Ruang lingkup. Sistem perpustakaan berbasis web dapat diakses oleh user, di mana user terbagi menjadi client side dan server side. Client side terdiri dari mahasiswa dan dosen, sedangkan server side terdiri dari admin. Sirkulasi masing-masing memiliki hak akses yang berbeda-beda. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Kemal. Tujuan pembahasan. A. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai UAS pada mata kuliah Web Programming 2. B. Untuk memperdalam ilmu mengenai mata kuliah Web Programming 2. C. Untuk membuat pembaca lebih mengetahui dan memahami materi Web Programming 2 tentang penggunaan kode Igniter. 2. Landasan teori. Landasan teori ada sejarah kode Igniter, perancangan sistem, booking buku, UML, website, internet. Ada juga PHP, HTML, CSS, Bootstrap, dan database. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Priscilia Azahra. Yang ketiga ada pembahasan.
Di pembahasan ini yang pertama ada coding. Di dalam coding itu ada file routes, yaitu variabel tersebut harus kita isi dengan controller utama yang akan kita gunakan sebagai tampilan utama website kita. Standarnya, variabel tersebut akan terisi dengan welcome yang akan menampilkan halaman utama kode igniter. Yang kedua, file config. Untuk menyesuaikan URL yang kita gunakan atau jika kita sudah upload ke hosting URL tersebut, kita sesuaikan dengan nama domain. Tapi dalam program ini kami menggunakan autobase.url, sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi apabila ada perubahan seperti perubahan nama file folder. Yang ketiga ada file database, yaitu untuk konfigurasi untuk koneksi ke database. Yang keempat, file controller, yaitu merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi, user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan di database atau model diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi, controller lah yang mengolah instruksi. Yang kelima ada file model. File model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Yang keenam ada file view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Haikal. Selanjutnya ada use case. Use case di sini yaitu bisa dijelaskan dengan yang pertama, admin dapat mengakses data buku, dapat mengakses data booking, dan mengakses pengembalian buku. Ketika admin mengakses data buku, ketika admin mengakses data buku, admin memiliki opsi untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus. Ketika admin mengakses buku, admin diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Yang diagram selanjutnya. Yaitu activity diagram. Petugas dapat membuka sistem. Setelah membuka sistem akan terbuka tampilan format login. Selanjutnya input username dan password. Setelah username dan password terinput, lalu validasi username dan password. Setelah data valid, sistem akan menampilkan tampilan menu utama. Di dalam tampilan menu utama ada bar pilih menu yang berisi menu anggota. Menu anggota berisi menampilkan data anggota. Lalu ada menu buku yang berisi menampilkan data buku. Lalu ada menu pinjaman yang berisi menampilkan data pinjaman. Dan ada menu pengambilan yang berisi data pengambilan. Dan ada menu logout yang akan menampilkan tampilan login kembali. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Okta. Jadi di sini ada halaman login. Kita bisa masukkan email dan password kita. Berikut adalah tampilan profil. Di dalam sini di sebelah kiri ada master data, data buku, data anggota. Di dalam data buku ada tampilan buku yang dapat kita pinjam. Lalu ada buku baru dan kategori. Buku baru. Kita bisa menambahkan buku baru di sini. Kita bisa memasukkan judul, pilih kategori, masukkan nama pengarang, masukkan nama penerbit, pilih tahun, masukkan ISBN, masukkan nominal stok. Lalu di sini ada kategori.
Di dalam kategori, kita bisa menambahkan kategori. Lalu ketika kita ingin logout, kita klik kanan atas pojok, lalu klik logout. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Kemal. 4. Penutup. Kesimpulan, Codel Igniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, yaitu model view controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Saran, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif. Syukron. Do you have any question? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.